Mula sa? Ya. Kak Gusega. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran untuk membangkitkan semangat kalian belajar, peserta didik silakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Oke, silakan berdiri. Ayo. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Selagi merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandung badan, kita tetap setia, mencerdaskan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Dan untuk mengawali pembelajaran kita mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membacakan doa. Doa ini akan dipimpin oleh Ananda Dapa. Dapa silakan untuk memimpin doa. Amin. Jadi setelah kalian berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran siswa kelas 5 kepada ketua kelasnya, Fadil. Siapa yang tidak masuk hari ini, Fadil? Salma, Pak. Salma. Keterangannya? Sakit ya? Sakit. Ya, mudah-mudahan kepada saudara Salma akan segera pulih kesehatannya. Nah, pelajaran IPAS kelas 5 hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari Senin yang lalu, yaitu masih berkisar dari di bab 4. Ayo kita mengenal bumi. Kita hari ini akan mempelajari bagaimana bumi kita berubah. Nah, sebelum Bapak memasuki pelajaran ini, Bapak akan memperkenalkan diri. Sekarang Bapak lagi menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi dengan identitas nama Yulian Naswar, SIM PKB 201501990214. Nah, jadi sekarang Bapak ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Ganesha untuk menambah pengetahuan supaya dalam penerapan pembelajaran inovatif lebih dalam
lebih banyak pengetahuan tentang penerapan pembelajaran yang dimaksud tadi. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini bagaimana bumi kita berubah. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya supaya peserta didik kelas 5 bisa mengidentifikasi, mengetahui bagaimana bumi kita berubah, apa penyebab perubahan bumi tersebut, apakah hanya faktor alam atau faktor manusia. Kemudian untuk pertanyaan pemantik persepsinya, coba sekarang Fadil tadi kita jelaskan bumi kita ini bentuknya bulat ya. Ada bagian daratan, ada bagian perairan. Bagian darat yaitu litosfer, bagian air yaitu hidrosfer. Nah, di dalam bumi kita ini mana yang lebih luas antara daratan dengan perairan? Perairan, Pak. Yaitu luas perairan. Jadi 70% bumi kita ini diselimuti oleh air. Daratannya jadi hanya 30% ya. Nah, untuk kelompok 2. Kelompok 2 perhatikan peta ini, peta wilayah Indonesia. Jadi di video pembelajaran kemarin dijelaskan yaitu ada peristiwa gunung meletus di Gunung Tambora yaitu sekitar tahun 1913. Ketinggian pertama sebelum meletus adalah 4.200 meter. Setelah gunung tersebut meletus, ketinggiannya berkurang menjadi 2.800 meter. Nah, apakah kejadian gunung meletus tersebut peristiwa alam atau peristiwa yang dipengaruhi oleh manusia? Ya, peristiwa alam. Gunung meletus. Semampu-mampunya kita untuk mengendalikan sesuatu, kita tidak mampu mengendalikan apa yang dinamakan peristiwa alam ya. Peristiwa alam ini kan ada di tsunami. Tsunami apa? Gelombang pasang laut yang sangat besar. Lele. Kemudian kelompok 3 mana? Kelompok 3? Ulu na. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3 matahari kalau pagi kita lihat di sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat, kan masih berputar berkisar antara bumi ya. Bumi ini sebenarnya berputar mengelilingi matahari, namun kita melihat seperti matahari yang berputar dari timur ke barat. Nah, sekarang pertanyaannya, bumi mengelilingi matahari, bumi berputar pada porosnya, disebut apa? Rotasi. Kemudian bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Pelajaran tersebut, kedua pokok bahasa tersebut, nanti kalian pada ketika kalian nanti naik dari kelas 5 naik ke kelas 6, kelas 6 nanti akan kalian mempelajari lebih lanjut tentang revolusi dan rotasi bumi. Nah, sekarang untuk IPAS pada hari ini kita akan membahas sekali lagi pokok bahasanya bagaimana bumi kita berubah. Perubahan permukaan bumi, perhatikan nanti video pembelajaran itu ada 2, faktor alam dan faktor manusia. Apa yang menyebabkan gempa? Nanti kalian bisa melihat di video pembelajaran. Apa saja yang menyebabkan gempa selain dari gunung meletus? Misalnya ada nanti tanah longsor. Kalau istilah kita tanah longsor itu yaitu tanah yang turun ke bawah, pengaruh dari penebangan hutan secara liar, secara tidak terkendali. Kalau kita di sini penebangan hutan yaitu dengan untuk dimanfaatkan untuk perkebunan. Perkebunan misalnya nanam apa lele? Perkebunan di tempat kita ini nanam kopi dan padi. Ada juga nanam karet.
karet ya untuk ambil getahnya, kemudian getah tersebut kita jual untuk kehidupan kita. Kehidupan kita maksudnya dijual, kita memperoleh uang. Nah, jadi untuk lebih jelas ya, karena pembelajaran inovatif ini harus menggunakan media. Pertama kita menggunakan media konkret, ini yang namanya media konkret. Kemudian media gambar melalui video pembelajaran. Nah, sekarang kepada peserta didik silakan keluarkan buku tulis. Kemudian ambil nanti yang inti dari apa yang disajikan oleh video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Video kali ini akan membahas materi IPAS dengan judul Berkenalan dengan Bumi Kita. Topik C, bagaimana bumi kita berubah. Ayo simak dengan seksama videonya. Bencana alam terjadi akibat pergerakan lambang bumi. Apa itu lambang bumi? Lalu, bagaimana lambang bumi dapat bergerak? Bumi bisa berubah karena sejumlah peristiwa alam dan aktivitas manusia. Beberapa peristiwa alam yang pernah terjadi dan membuat bumi bisa berubah, di antaranya gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, dan lain sebagainya. Bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Gunung berapi meletus akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, panas, bebatuan, dan material lainnya. Perubahannya tergantung pada kekuatan gempa. Tidak hanya membuat bangkai lubang, tetapi juga retaknya tanah, longsor, hingga terpisahnya daratan. Pada kasus meletusnya Gunung Tambora, yang awalnya punya ketinggian antara 4.200 meter dpl, pasca meletus ketinggiannya berkurang banyak hingga hanya menisa 2.800 meter dpl. Semula memiliki puncak berbentuk kerucut, puncak akan hilang menjadi kawah seperti danau kering yang sangat besar. Peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, dan peristiwa alam lainnya terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Bentuk permukaan bumi yang seperti itu disebabkan karena pergerakan lempeng bumi. Lempeng bumi adalah bagian penyusun materi bumi yang paling atas dan mempunyai ketebalan sekitar 100 km. Akibat pergerakan lempeng bumi, struktur bumi kita berubah, sehingga bisa menyebabkan gempa bumi yang menyebabkan patahan, lipatan, dan lekukan. Gempa bumi juga disebabkan karena letusan gunung berapi. Lempeng bumi atau lempeng tektonik menjadi bukti jika ada pergerakan di lapisan lintas. Apa ada sinyal? Bagaimana bumi kita berubah? Sini harus sabar ke sana.
Mati. Mati. Allah kok Mati. Coba kanan ya. Katulan eh. Katulan eh. Iya. Ini menjadi bukti jika ada pergerakan di lapisan tersebut. Nah, buat. Bumi atau letak tektonik menjadi bukti jika ada pergerakan di lapisan tersebut. Karena letusan gunung berapi, maka bumi atau letak tektonik menjadi bukti jika ada pergerakan di lapisan tersebut. Langkah. Kan patahan, lipatan, dan lekukan. Gempa bumi juga disebabkan karena letusan gunung berapi. Maka bumi atau letak tektonik menjadi bukti jika ada pergerakan di lapisan tersebut. Pada lapisan ini menjadi tempat banyak terjadi pergerakan lava mengepung akibat arus konveksi atau aliran energi dari panas bumi. Arus konveksi adalah arus yang timbul akibat perbedaan temperatur. Arus konveksi paling yang bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi dan air yang memiliki suhu yang lebih rendah. Bumi merupakan salah satu planet dengan kehidupan manusia di dalamnya yang memiliki komponen berlapis-lapis sebagai strukturnya yang disebut dengan lapisan bumi. Tembak struktur lapisan bumi. Urutan struktur bumi dari dalam hingga ke permukaan bumi adalah inti bagian dalam, inti luar, selimut bumi hingga kerak bumi. Inti dalam bumi, inti dalam adalah bagian terdalam bumi, sangat panas dan berwujud cair. Inti dalam bumi ini memiliki suhu 5.400 derajat Celcius atau 54 kali lebih panas dari air mendidih. Inti luar bumi memiliki ketebalan sekitar 2.200 km. Sebagian besarnya terdiri dari kayu besi dan nikel. Suhu di lapisan inti luar tetap sangat panas, bisa mencapai 3.700 derajat Celcius.
besi, magnesium, dan juga silika merupakan lapisan berwujud padat dan terbesar. Pada lapisan ini menjadi tempat banyak terjadi pergerakan lempeng lempeng akibat arus konveksi atau aliran energi dari panas bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar dari permukaan bumi yang keras, tipis, dan rapuh. Lapisan ini tersusun dari elemen yang relatif ringan, mulai dari silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalannya bervariasi. Lapisan terluar bumi yakni kerak bumi terbagi jadi dua kategori, yaitu kerak samudera dan kerak benua. Kerak samudera disusun oleh batuan basalt. Kerak benua tersusun dari granit. Untuk mengetahui kemampuan kamu akan materi ini, ayo berlatih, semangat mengerjakan. Sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalam. Nah, setelah kita menyaksikan video, jadi kalian bisa mengetahui bahwa tempat kita hidup yaitu satu tadi apa? Planet bumi. Kemudian di mana kita hidup yaitu ada tadi di kerak bumi. Nah, seperti pelajaran kemarin, pada video pelajaran kemarin ini kan masih dibahas sebab bagaimana bumi kita berubah. Ada yang melihat apa? Gunung Tambora tadi kan ditampilkan kembali meletus. Ketinggian pertamanya 4.200, setelah meletus berkurang menjadi 2.800 lagi. Salah satu faktor yaitu penyebab dari perubahan bumi. Nah, sekarang ada tadi dijelaskan lempeng bumi. Apa yang kalian bisa ambil dari kesimpulan dari video pembelajaran tadi? Lempeng bumi tadi yaitu lapisan di mana lapisan tersebut bisa bertindih satu sama lain. Ya. Dari pembelajaran ini. Kemudian ada istilah planet bumi, tempat kita itu baru di garis bawah ya. Planet bumi, kemudian ada lagi ada lagi apakah kondisi bumi kita selalu tetap, maksudnya selalu sama dari tahun ke tahun kan ada tadi. Ayo berlatih apa tadi? Permukaan bumi berbentuk apa? Itu berbentuk bulat dan pada tempat kita hidup. Nah, nanti kita saksikan video kedua, yaitu supaya kalian lebih jelas dan lebih amati, maksudnya lebih teliti mengamati tentang video kedua ini. Jadi kita saksikan video kedua setelah saya terangkan tadi. Tunggu sebentar. Aku bersorak kau ya. Video kedua aku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bumi kita berubah, yang merupakan materi bab 4 topik C mata pelajaran IPAS kelas 5 SD. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum bagaimana sih bumi kita berubah? Nah, kalau kalian belum tahu, yuk simak video pembelajaran hari ini. Sebelum membahas ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami bagaimana permukaan bumi bisa berubah-ubah. Nah, jadi kalian harus simak dengan baik-baik ya video pembelajaran hari ini supaya kalian lebih paham bagaimana sih permukaan bumi berubah-ubah dan seperti apa contoh-contohnya. Jadi kalian harus simak dengan baik. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang permukaan bumi yang berubah-ubah. Nah, permukaan bumi yang berubah-ubah itu mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contohnya, ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815, awalnya Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut atau disingkat DPL. Namun, setelah meletus, tingginya berkurang menjadi hanya 2.800 meter DPL atau di atas permukaan air laut. Nah, jadi anak-anak, bencana alam yang terjadi pada Gunung Tambora di Pulau Lombok tersebut merupakan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Kenapa dikatakan sifatnya semi permanen? Karena yang sifatnya semi permanen tersebut adalah kondisi lingkungan yang salah satunya terjadi karena bencana alam seperti Gunung Tambora tersebut yang meletus. Nah, jadi seperti itu contoh dari kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, nanti akan dikasih contoh gambar yang terjadi pada Gunung Tambora di Pulau Lombok tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar yang kita bahas tadi tentang Gunung Tambora yang meletus, yang awalnya tingginya mencapai 4.800 meter, setelah meletus menjadi turun tingginya hanya 2.800 meter. Nah, semi permanen itu kan terjadi karena bencana alam. Nah, jadi Gunung Tambora ini termasuk kondisi lingkungan yang terjadi disebut semi permanen. Nah, jadi seperti itu, semi permanen itu karena bencana alam. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan gambar gunung tersebut. Nah, ini ada penjelasannya lagi, yaitu dari gambar tersebut kalian bisa melihat struktur gunung yang berubah dari yang semula memiliki puncak berbentuk kerucut. Setelah meledak, puncak tersebut hilang dan berubah menjadi kawah atau seperti danau kering yang sangat besar. Ini merupakan salah satu contoh perubahan struktur bumi karena faktor alam. Nah, selain ini kondisi lingkungan yang semi permanen, ini juga kondisi perubahan struktur bumi karena faktor alam, yaitu bumi berubah. Nah, kalian kan memperhatikan lagi tuh, kan kalian kalau melihat gunung itu kan pasti bentuknya kerucut. Nah, itu bagian kerucutnya sudah hilang karena dia meletus atau meledak. Nah, itu terjadi karena faktor alam. Nah, itu bisa disebut karena perubahan struktur bumi juga karena faktor alam. Kemudian selanjutnya, selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah bentuk permukaan bumi
seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur bumi yang terus bergerak. Nah, jadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak, hingga terjadi peristiwa-peristiwa alam seperti yang tadi disebutkan, ada tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, dalam struktur bumi memiliki 4 macam, ada inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Inti bumi memiliki suhu 5400 Celcius atau 54 kali lebih panas dibandingkan dengan air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun, karena bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat, mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin. Bagian dalamnya cair, namun bagian luarnya padat. Nah, jadi seperti itu, seperti contoh agar-agar. Kemudian yang selanjutnya, ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan. Akibatnya bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan terus bergerak. Pergerakan lempengan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami, dan terbentuknya gunung berapi. Nah, jadi bencana-bencana alam yang terjadi itu karena adanya pergerakan lempengan bumi. Kemudian yang terakhir yaitu dari penjelasan ini kalian jadi semakin mengerti mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu, yaitu karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Nah, jadi semua dari bencana alam atau lain-lainnya itu terjadi karena adanya lempengan bumi yang senantiasa bergerak akibat adanya arus konveksi. Nah, jadi penyebabnya itu lempengan bumi yang bergerak akibat arus konveksi. Jadi seperti itu. Makanya terjadi bencana alam seperti tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya itu terjadi karena lempengan bumi tersebut yang adanya arus konveksi. Jadi kesimpulannya yaitu mengapa permukaan bumi bisa berubah dari waktu ke waktu, yaitu karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat adanya arus konveksi. Nah, jadi kalian sekarang sudah tahu kan dan sudah paham mengapa bumi bisa berubah-ubah, yaitu karena adanya lempengan bumi yang bergerak akibat adanya arus konveksi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk membangkitkan kembali semangat belajar kalian, ada yang telah mengantuk, lesu. Nah, sekarang silakan berdiri, kita mengadakan eat breathing. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, siapa lagi yang belum berdiri? Nah, yang satu, coba Padir, sini dia ke depan dia, pimpin kawan-kawannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa.
Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah sekarang kepada anak-anak disilakan duduk untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Kalian telah dibagi menjadi 4 kelompok. Sekarang untuk tugasnya berdiskusi kelompok waktu 10 menit ya, untuk menjawab. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya silakan ke depan. Tulis kelompok 1, sini kelompok 1, ketua, anggotanya kan 4 tulis ya. Kelompok 2, siapa ketua? Raka, tulis anggotanya 4. Kelompok 3, Mr. Iksan. Nah ya, tulis ketua dan anggota. Kelompok 4 ya. Nah silakan diskusikan dalam satu kelompok. Kan kalian setiap kelompoknya ada 4 anggota, ayo. 4 anggota kelompok. Empat anggota kelompok didiskusikan, bekerja semua. Ya, Iksan memimpinnya ya. Dapa pimpin kerja kelompok di antara kalian. Kerja kelompok Dapa. Yang belum jelas silakan ditanya ya. Misalnya permukaan bumi berbentuk apa? Bentuk permukaan bumi? Nah kan kerjasama ya. Apa bentuk permukaan bumi? Coba baca siapa? Bara. Nomor 2 apa pertanyaan nomor 2 Bara? Nomor 2. Bagaimana terjadinya siklus air? Ya, siklus air. Terjadi proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer secara terus-menerus. Bagaimana perubahannya dapat? Bara tadi ya? Konveksi. Iyalah, ini anggota bara. 1 dapat ya. Dapat Rafli, Kapi 4. Ya, Alesa. Alesa sudah? Ya, Alesa. Baby di setelah Alesa, koma ke baby. Nah, ya. Anggotanya 5 ya, 5 orang. Jadi jawab secara lambat-lambat saja ya, lambat. Oh, jadi macam ini orang. Yang membacakan ke depan nanti diskusi kesepakatan kalian. Gambar-gambar ya. Rafli ada yang ditanyakan, Rafli? Rafli ada? Tidak ya? Iksan ada yang ditanyakan, jelas misi Iksan? Ya jelas misalnya apa nih?
Rakan, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Sudah jelas. Sudah jelas. Pak Dir, ada yang ditanyakan Dir? Jelas? Ya, tidak muat sambung ke bawah ya, sambung sini ya. Atau dibalik ya. Cynthia, misalnya ada gagasan untuk menjawab, silakan diskusikan Cynthia sama Aldi. Kak Aldi, misalnya saya ada pendapat mengenai jawaban nomor 2. Ya, Aldi bisa menerima asalkan jawaban tersebut masuk dalam materi yang kita pelajari. Misalnya Aldi dengan Cynthia berdiskusi, dilanjutkan dengan anggota kelompok lain. Ya, Aldi ya. Lalu ada yang ditanya? Ya? Iya, terus. Iya. Balik terus di bawah sini. Sambungan nomor mana yang tidak muat? Nomor 5. Sambungan nomor 5 nih. Ya, tulis. Kalau nomor 5 tidak muat ya, tulis di bawah jawabannya versi sambungan nomor 5. Baris nangka ketiga baris. Nah, ya. Sambungan jawaban nomor 5. Iksan, ada pertanyaan? Tidak. Adanya apa? Tadi kan dipengaruhi adanya misalnya arus konveksi. Apa yang dimaksud arus konveksi? Ya? Ya, konveksi yaitu perpindahan suhu. Ya, kerjasama menjawabnya diskusikan. Febi, tolong Febi apa yang disampaikan oleh ya. Kertas kecil untuk diskusi antar kelompok, atmosfer mana? Iya. Permukaan mana? Rapli mana permukaan bumi? Ada, lihat permukaan bumi Rapli. Permukaan bumi inilah permukaan bumi ya. Tambah permukaan bumi. Permukaan bumi. Secara ditulis di sini sambungan nomor 5. Nomor 5 kan ya. Sambungan nomor 5 bisa nanti. Hah? Ya. Atmosfer udara. Pernah melihat udara? Merasakan. Kalau udara tidak bisa dilihat, tapi merasakan. Ada udara dingin, udara panas. Kalau bara lebih senang basuh panas, basuh dingin. Ya?
Iya, jalan tol. Iya, jadi setelah kalian mendiskusikan, menjawab lembaran kerja yang telah selesai dikumpul. Yang telah selesai dikumpul ya. Yang telah selesai di sini kelompoknya Fadil, kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kelompok 3. Siapa ya lagi yang belum kumpul? Ya, dapat. Jadi lama-lama ya. Nah, setelah kalian menjawab, berdiskusi dalam kelompok, nanti kalian menyajikan atau membacakan jawabannya di depan kelas secara bergantian. Bapak kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2, 3, 4 bisa nanti membetulkan jika jawaban betul. Jika jawaban salah, kalian boleh menyanggah jawabannya salah. Nah, dari keterangan-keterangan tadi kita melihat batas mana kemampuan kalian dalam menciptakan jawaban dari hasil pengamatan kedua video pembelajaran ini. Mencipta dari pengamatan mengenai video ini. Nah, jadi kalau telah selesai, yuk kita adakan diskusi presentasi ke depan masing-masing kita ini. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Yang kita nunggu kelompok 3 lagi, mohon bersabar. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3 mana suaranya? Iya. Kalau saya tanya, halo, kalian menjawab apa? Hai. Halo. Hai. Halo, halo. Kalian ini adalah tunas harapan bangsa. Halo. Hai. Sabar ya, kelompok 1, 2, dan 3 kita tunggu kelompok 4. Kelompok 4 belum selesai ya. Ya, bagus. Feby dengan kawan-kawannya lagi, ya sabar. Ketua kelompoknya Pak Dafa harus sabar, ya, membimbing anggota kelompoknya. Lele, ada yang bisa dijawab, silakan. Ya, 10. Penerbangan hutan. Bagaimana cara menebang hutan? Ada yang tahu? Perbuatan jalan tol. Penebangan hutan? Ada yang tahu? Pakai bisa. Pakai apa penebang hutan? Pakai bisa. Kalau bara nebang pohon pakai pintu. Nah, sekarang setelah kalian menjawab, kita bawa ke sana untuk diskusi antar kelompok. Ini pertanyaannya diskusi antar kelompok. Sekarang kelompoknya Rakas yang lain menyimak jawabannya betul atau salah. Betul atau salah?
Nah sekarang untuk kelompoknya Raka silakan. Kelompok satu coba. Ya. Raka sama Raka ya, kelompok satu dulu. Kelompok satu, Fadil silakan Fadil menjawab. Kemudian baca soal, langsung dijawab. Yang lain silakan. Nanti bila salah, ya silakan. Fadil. 1. Permukaan bumi. Ji, ini Kak. Ya, cari. Kelompok satu ya. Nanti kalian bisa mengambil ini untuk menyatakan salah kalau salah ya. 1. Permukaan bumi berbentuk padat atau keras dan bagian mantel bumi berbentuk cair. Betul atau salah? Kalau betul beri aplaus, tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Ulang ya. 2. Arus konveksi bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu rendah. Betul atau salah? Betul atau salah? Tiga. Ya, terus. Pergerakan lempeng bumi menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Betul atau salah? Betul. Lasing? Betul ya. Nomor berapa? 4. Lempeng bumi bergerak akibat adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Ya, betul atau salah? 5. Apa itu siklus air? Proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Ya, betul. 6. Bagian bumi ada 3, sebutkan. 1. Litosfer atau daratan. 2. Hidrosfer atau air. 3. Atmosfer atau udara. Ya, betul. Beri tangan. 7. Sebutkan salah satu contoh siklus air, yaitu hujan. Ya. Supaya kalian ketahui hujan adalah contoh yang paling mudah kita lihat siklus air ya. Nah, beri tepuk tangan pada Pak Fadil. 8. Sebutkan contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. 1. Gempa bumi. 2. Gunung meletus. Ya, 9. Sebutkan 2 contoh penyebab terjadinya gempa. 1. Pergerakan lempeng bumi. 2. Gunung meletus. ya betul. 10. Sebutkan 2 contoh penyebab perubahan permukaan bumi oleh faktor manusia. 1. Penebangan hutan. 2. Jalan tol. Ya, betul ya. Jadi untuk kelompok satu jawabannya betul semua. Mudah-mudahan akan disamakan oleh kelompok 2. Siapa wakil kelompok 2? Raka. Yang nyaring suaranya bagus dan betul. Ya. 1. Permukaan bumi berbentuk padat atau keras dan bagian mantel bumi berbentuk air. Ya, bentuk air. Nomor 2. 2. Arus konveksi bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu rendah. Ya. 3. Pergerakan lempeng bumi menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Ya, betul ya. 4. Lempeng bumi bergerak akibat adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Ya, betul.
5. Apa itu siklus air? Apa itu siklus air? Nah, ya. Proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Ya, tepuk tangan dulu. 6. Bagaimana bumi ada 3 sebutkan. 1. Litosfer, darat atau daratan. 2. Hidrosfer atau air. 3. Atmosfer, udara. Ya. Nomor 7. 7. Sebutkan salah satu contoh siklus air, yaitu hujan. Ya, hujan. Pernah melihat hujan kalian? 8. Sebutkan contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. 1. Gempa bumi. 2. Gunung meletus. Ya, betul. 9. Sebutkan 2 contoh penyebab terjadinya gempa. 1. Pergerakan lempeng bumi. 2. Gunung meletus. Ya, betul. 10. Sebutkan 2 contoh penyebab perubahan permukaan bumi oleh faktor manusia. 1. Penebangan hutan. 2. Pembuatan jalan tol. Ya, betul semua beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2 kan wakilnya siswa laki-laki. Nah, sekarang untuk kelompok 3 wakilnya siswa perempuan. Kela suaramu merdu dan membacanya sangat baik. Membaca literasi ya, membaca sangat baik. Berarti tadi ya. Gesa tepuk tangan biar tidak mengantuk. Ayo. 1. Permukaan bumi berbentuk padat atau keras dan bagian mantel bumi berbentuk cair. Ya. 2. Arus konveksi bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu rendah. Ayo, suara tepuk tangan. 3. Pergerakan lempeng-lempeng bumi menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. 4. Lempeng bumi bergerak akibat adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. 5. Apa itu siklus air? Proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer secara terus menerus. Ayo, Cynthia, mana tepuk tanganmu? Ya. 6. Sebagian bumi ada 3, sebutkan. 1. Litosfer atau daratan. 2. Hidrosfer atau air. 3. Atmosfer atau udara. Ya, betul. 7. Sebutkan salah satu contoh siklus air, yaitu hujan. 8. Sebutkan contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Ya. 1. Pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Ya, betul. 9. Sebutkan 2 contoh penyebab terjadinya gempa. Apa di depan ya? 9. 1. Pergerakan lempeng bumi. 2. Gunung meletus. Ya, 10. Sebutkan 2 contoh penyebab perubahan permukaan bumi oleh faktor manusia. 1. Penebangan hutan. 2. Pembuatan jalan tol. ya, betul. Semua silakan tepuk tangan untuk kelompok 3.
Nah sekarang kelompok 4. Kelompok 4 ini Pebi, ya, Pebi, ya. Pebiola. Nah, jadi kegiatan ini termasuk dengan kegiatan membaca atau meningkatkan literasi kemampuan kalian membaca ayat. Untuk benar jawaban kelompok 4, siapa anggotanya, coba baca ketuanya. Kelompok 4, ya baca itu. Ya. 1. Permukaan bumi berbentuk padat keras dan bagian mantel bumi berbentuk cair. Ya, betul. Ayo tunjukkan. 2. Arus konveksi bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu rendah. 3. Pergerakan lempeng-lempeng bumi menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. 4. Lempeng bumi bergerak akibat adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. 5. Apa itu siklus air? Proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. 6. Bagian bumi ada 3. Sebutkan. Litosfer, daratan. Hidrosfer, air. Atmosfer, udara. 7. Sebutkan salah satu contoh siklus air, yaitu hujan. 8. Sebutkan contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Gempa bumi, gunung meletus. 9. Sebutkan 2 contoh penyebab terjadinya gempa. Pergerakan lempeng bumi, gunung meletus. 10. Sebutkan 2 contoh penyebab perubahan permukaan bumi oleh faktor manusia. Penebangan hutan, pembuatan jalan tol. Nah, jadi untuk siswa kelas 5 ya, ada tadi disebutkan pembuatan jalan tol. Mungkin kalian pernah melihat lebar jalan tol tersebut bisa muat 4 baris mobil berangkat dari bus ke arah kanan dan ke arah sini. Nah, jadi kalau desa kita ini dibuat jalan tol bisa habis kalau dilalui jalan tol, maka sangat mempengaruhi kondisi lingkungan kita. Nah, jadi setelah mengamati dari hasil kerja kelompok kalian, hasilnya dari pengamatan video sangat bagus. Kemudian ini ada tanya jawab. Silakan bertanya, mana kertas kecil tadi. Nah, silakan Fadil bertanya pada kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Kelompok 3 menjawab ya. Kelompok 3 menjawab. Ini perhatikan ini. Kelompok 4 ya. Ini. Pertanyaan antar kelompok. Buka pertanyaan antar kelompok, kalian jawab. Ya. Pertanyaan antar kelompok di sini. Nah, pertanyaan antar kelompok dapat ya. Silakan kelompok yang Fadil bertanya pada kelompok 1.
1. 3. Hidupkan dulu Bang Fadil. 1. Gerakan bumi melindungi matahari disebut Revolusi. Lama-lama je, gerakan bumi mengelilingi apa? Mengelilingi matahari disebut apa? Ya. Ya, jawab sini. Gerakan Del, baca Del. 1. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut Revolusi. Ya. Revolusi. Silakan kelompoknya Raka nomor 2. Bertanya pada kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang jawab? Lele ya, Lele. Ya, dapat ya. Dapat. Silakan baca Raka. Ya. Nomor 2. Rotasi ya. Ada. Rotasi gerak bumi berputar pada pada porosnya. Silakan cara memberi pertanyaan. Rotasi adalah kemudian rotasi adalah ya, apa rotasi dapat? Rotasi adalah ya, Berputar pada porosnya. gerakan bumi berputar pada porosnya. Itu untuk materi kalian nanti di kelas 6 ya, pembelajaran kelas 6. Jadi masih ada waktu sedikit lagi, kita berkisar 5 menit lagi. Nah sekarang coba baca pertanyaan nomor 4. Kelompoknya siapa? Dapat. Kemudian kelompoknya Raka menjawab. Coba Sinta membacakannya. Sinta membacakan jawaban nomor 4. Bara bertanya. Ya. Dapat ya. Sebutkan Jenis-jenis tanah. ya 3 ya. 1. Tanah berpasir, tanah liat, tanah humus. Ya, tepuk tangan ya. Jadi supaya kalian tahu ya, tanah kita ini ada 3 jenis secara garis besar. Tanah berpasir, tanah liat, kemudian tanah humus. Tempat kita bercocok tanam perkebunan negeri kita yaitu di tanah humus. Tanah yang terjadi dari sisa-sisa pembusukan makhluk hidup. Nah sekarang coba kita baca nomor 3. Pertanyaan nomor 3, kemudian kelompoknya Fadil menjawab. Jawaban nomor 3 ada kan kelompok nomor 3? Ya. Ya, baca Sita nomor 3. Nomor 3 ini, nomor 3 ya. Ya. Tanah humus yaitu tanah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Coba Rafli ada yang ditanyakan Rafli? Nah sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita simpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Bagaimana bumi kita berubah. Nah pertama tadi ya, masih faktor alam perubahannya. Kemudian yang paling besar ada faktor kegiatan manusia. Kegiatan manusia tadi apa? Pembangunan jalan tol. Nah jadi bisa kita simpulkan perubahan bumi kita dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu selalu berubah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sudah musim hujan datang, cuaca masih sangat panas. Kan berubah dari tahun kemarin ya. Apabila kita berada di dalam rumah, kita merasa geram atau hasar. Nah, ini perubahan dari menipisnya lapisan ozon di udara. Akibat apa? Penebangan hutan secara liar, tidak diikuti lagi kegiatan penghijauan. Nah, dari kelas 4 kalian telah tahu apa penghijauan itu, yaitu revitalisasi, kegiatan penghijauan. Nah, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ketua kelas silakan kita tutup dengan doa.
Mudah-mudahan kalian apa yang kalian bisa ketahui dalam pembelajaran hari ini akan menambah wawasan kalian untuk di dalam menuntut ilmu. Nah, kepada siswa yang telah ditunjuk tadi, silakan untuk memimpin berdoa. Siapa? Yaitu silakan deh, berdoa deh. Untuk siswa kelas 5 sekarang dipersilakan istirahat. Ya.